Halo Tribuners, selamat pagi, kembali lagi di Tripod bersama aku Nadia. Dan saat ini seperti biasa kita kedatangan tamu spesial. Kali ini 2 orang remaja perempuan yang cantik dan pastinya hebat juga nih. Jadi aku mau ngebahas kisah 2 siswi dari ruang kelas ke gedung parlemen. Itu maksudnya gimana, kita langsung kenalan aja sama orangnya nih guys. Nah, ini ada Velin. Halo. Ya, namanya adalah Velin Angeli, Parlemen Remaja 2023. Lalu ada Karen Phoebe Pangnesha dari Parlemen Remaja 2024. Nah, ini kita biasa katakan yang udah dewasa nih kan. Saat ini kita katakan remaja tumben-tumbennya. Tapi aku mau nanya sama kalian dulu sebelum memulai. Mungkin dimulai dari Velin dulu. Mungkin bisa memperkenalkan diri, walaupun tadi sebenarnya aku udah sebut namanya, cuman bisa memperkenalkan diri mungkin dari sekolah mana gitu. Oke, halo, kenalin aku Velin. Aku itu merupakan Parlemen Remaja tahun 2023. Asalku itu dari sekolah SMA Darso. Saat ini sedang berada di kelas 2 SMA. Kalau satunya lagi? Halo semuanya, jadi nama saya Karen Phoebe Pangnesha dan saya dari SMA Swasta Mulia Batam. Dan saya sebagai Parlemen Remaja tahun 2024. Oke, ini maksudnya mungkin banyak tribuners yang masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih parlemen remaja itu? Kenapa sih kok bisa ada parlemen remaja dan banyak hal lainnya? Nah, mungkin kita mau nanya aja dulu sama mungkin Velin duluan. Aku mau nanya, parlemen remaja itu sebenarnya gimana sih maksudnya? Oke, jadi Parlemen Remaja itu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPR RI, Sekjen DPR RI lebih tepatnya. Itu tuh kegiatan pembelajaran politik bagi siswa SMA. Jadi siswa SMA dari jenjang manapun, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa join ke kegiatan ini. Kegiatan ini selalu dibuka setiap tahunnya bagi siswa SMA. Kegiatan ini juga fully funded, jadi kita itu tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk ikut kegiatan ini. Lalu Phoebe gimana? Ada tambahan? Kalau dari saya, sebenarnya sama, inti dari Parlemen Remaja ini menurut saya tuh supaya generasi-generasi muda di Indonesia itu punya kepahaman yang lebih lanjut tentang politik di Indonesia. Jadi supaya generasi muda di Indonesia, yaitu penerus bangsa, itu lebih tahu tentang bagaimana sih negara ini tuh dapat berlangsung tentang politik, dan mereka nanti dapat merasakan secara langsung sebagai DPR. Jadi nanti kalau semisalkan di sosial media dimanapun ada stigma-stigma yang tidak benar lah tentang DPR, itu akan disampaikan ke generasi muda, yaitu peserta parlemen remaja. Harapannya supaya peserta ini dapat juga menyebarluaskan kepada teman-temannya supaya stigma yang salah ini itu akan terpecahkan seperti itu. Jadi bisa dibilang kalian simulasi, belajar simulasi. menjadi anggota DPR RI. Gitu. Iya. Oke, sebenarnya kalau bisa cerita tentang prosesnya nih, itu prosesnya gimana dan berapa lama nih Karen? Jadi untuk prosesnya itu ada mulai dari yang pertama tuh seleksi terlebih dahulu. Nah, jadi seleksinya itu ada melalui penilaiannya ada 3 hal. Pertama itu CV. Nah, CV di sini tuh kita harus mengumpulkan sertifikat baik akademik, non akademik. Jadi bagi yang mau ikut daftar itu harus mengumpulkan sertifikat. Lalu kedua itu adalah video. Nah, video ini akan berdasarkan kepada esai yang kita bikin. Nah, jadi pertanyaan itu, jika kamu sebagai DPR, apa yang akan kamu lakukan? Lalu yang ketiga itu esai. Nah, esai setiap tahun itu punya tema yang berbeda. Kebetulan tahun saya itu pendidikan, tahunnya Velin tentang hukum ya. Jadi nanti kita bebas ambil topik apapun, lalu kita tulis esai 1000 kata. Nanti kira-kira masalah apa sih yang ada di Indonesia, lalu kita sebagai DPR solusi apa yang bisa kita bawa. Jadi penilaian terbesar tuh ada di esai. Oke, jadi lebih seleksi gitu ya. Iya. Kalau kemarin kamu gimana, Velin? Kan beda nih topiknya. Apakah prosesnya sama juga atau milih tema lagi tuh seperti apa tuh? Ya, kurang lebih sama Kak prosesnya. Dari CV, dari poin-poin per penilaian itu sama Kak. Itu CV sekitar 10%, video 35%, dan sisanya esai. Dari CV itu sama, itu kami itu tinggal masukin sertifikat itu ke dalam website. Itu bukan kayak CV ATS atau CV kreatif. Terus ada esai video itu sama, tapi topiknya saja yang berbeda. Kalau tahunku itu lebih ke remaja taat hukum, taat aturan, dan masyarakat aman. Jadi pas itu aku ngambil tema tentang kenakalan remaja di masyarakat. Kalau aku nanya nih, kan ini mungkin banyak belum yang tahu ya ada parlemen remaja. Kalian tahu informasi parlemen remaja itu dari mana gitu? Apakah dari sekolah atau kalian yang search sendiri gitu sebagai remaja nih? Kalau aku sendiri, aku itu nemu kegiatan ini dari sosial media.
Aku oke. nemu dari TikTok, terus aku coba cari lebih tahu lebih banyak kan tentang DPR ini, kegiatan dari DPR ini Parlemen Remaja. Terus akhirnya aku daftar dan akhirnya lolos. Kalau dari saya juga sama sih dari sosial media, tapi saya juga sempat tahu Parlemen Remaja ini dari Instagramnya Velin. Oke. Ya, lalu selain dari itu saya juga pernah lihat ada rekomendasi kegiatan yang harus diikuti oleh remaja yang bergengsi gitu di Indonesia, dan salah satunya ada Parlemen Remaja. Jadi kan sebenarnya dulu tuh udah temenan di Instagram atau gimana? enggak, tapi sebelumnya kita sama-sama ada ikut satu lomba atau seleksi duta SMA. Lalu Oke. dari sana mungkin kita nggak pernah kenal secara langsung, tapi kita ada saling lihat Instagram gitu. Oke, biasa lah anak Batam Iya. ya gitu. Kalau aku bisa nanya ini kan dari perwakilan Kepulauan Riau ya. Iya, Kalau benar. dari Kepulauan Riau sendiri kemarin itu berapa banyak yang ikut dan atau misalnya keterima tuh berapa sih sebenarnya? Gitu. Jadi kayaknya setiap tahun itu berbeda, dan karena biasanya yang dikasih tahu itu peserta secara keseluruhan. Jadi saya pribadi kurang tahu juga dari Kepulauan Riau itu ada berapa orang. Oke. Tapi kalau dari keseluruhan tahun saya itu ada sekitar 12 ribuan peserta yang mendaftar. Lalu nanti yang akan dipilih itu 138, 137. 12.000 12.000. seluruh Indonesia. Seluruh Tahun Indonesia. kamu, tahunnya Iya. Velin gimana? Kalau tahun saya sendiri itu ada sekitar 10.000 pendaftar. Nah, jadi yang kepilih itu ada sekitar 134. Jadi ada berbeda dengan Karen, itu sekitar 4 orang ya. Iya. Karena pada tahunnya Karen tuh ada penambahan dapil. Iya. Itu di Oke. dapil DKI. Oh ya. Oke, kalau kemarin tahunnya Velin pun masih nggak tahu juga berapa dari Kepulauan Riau gitu. Tidak tahu Kak, kami Yang cuma tahu mendaftar. dari keseluruhan Indonesia saja. Iya. Oke, kalau tahun 2023 Velin yang ke parlemen siapa aja tuh? Maksudnya apakah cuma kamu sendiri kah? Ada saya sendiri sama ada satu lagi teman saya, Kak Anissa. Dari mana Kak itu? Anissa itu sendiri dari SMA Negeri 1 Singkep. Mhm. Sekarang itu dia sudah lulus SMA sih Kak. Udah kuliah Iya. ya? Kalau Karen gimana? Kalau di tahun saya itu ada saya sendiri, lalu ada Raffi, dia dari Natuna, Laki-laki? laki-laki Dari Natuna? dari Natuna. Oke, jadi berarti dari Dabo Singkep sama Natuna ya, temennya Iya, lagi ya? Iya. Kebetulan Velin sama Karen ini di Batam. Iya. Ya, jadi Iya. gampang untuk kesini sebenarnya, lebih gampang gitu. Nah, kalau tadi kan udah berapa lama prosesnya itu gimana? Selain kan tadi kan prosesnya itu kalian mesti mendaftarkan dulu. Nah, dari proses mendaftarnya sampai kalian itu keterima gitu bilangnya ya, itu berapa lama prosesnya? Untuk pembukaan pendaftaran sampai penutupan itu sekitar 1 bulan. Lalu biasanya pengumumannya itu sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu setelah penutupan pendaftaran. Oh, nggak terlalu lama berarti ya? Nggak Iya, terlalu Kak. lama. Berarti prosesnya lumayan cepat ya? Iya. Wow, keren pemerintah ini berarti. Iya, dari banyak banget Betul. peserta bisa dalam waktu yang singkat. Karena puluh ribuan ya, Iya. sampai Iya. 10.000, 12.000 gitu, Iya. belasan ribu. Nah, kalau misalnya kalian tadi sudah keterima nih, prosesnya apa lagi setelah itu? Kalian kemana aja nih diarahkannya gitu? Kalau setelah kami diumumkan lolos itu kami langsung diundang buat masuk ke grup WA. Nah dari situ kami tuh udah mulai dibagi fraksi-fraksinya. Kami dikasih juga dim-dimnya aku nggak salah, daftar inventaris masalahnya buat kami bahas bersama fraksi kami yang akan kami bawa nanti pada saat simulasi rapat di DPR RI. Terus itu aja sih Kak, sama palingan persiapan buat cultural performance gitu barengan sama teman dapilnya. Jadi itu nanti pas sesampainya kita di Bogor, kan pertama kita pergi ke Bogor terlebih dahulu. Jadi di sana itu nanti akan ada acara welcome gitulah dari seluruh Indonesia. Lalu setelah itu kita masing-masing akan pakai baju dari dapil kita. Contohnya kita kan Kepulauan Riau, jadi saya pakai baju Melayu. Lalu nanti teman-teman dari dapil lain mereka juga pakai dari baju adat dari dapil mereka. Oke. Jadi ada acara dulu ya? Iya, kayak ada acara welcoming, dulu. buat kenalan juga sama yang lain. Berarti kan tuh semuanya totally stranger banget dong teman-teman yang di parlemen Kak. kemarin itu. Tapi memang teman-teman di sana semua rata-rata enak banget lah untuk diajak berteman. Walaupun kita beda-beda Iya, tapi iya. tetap bisa ngomong sama-sama, main sama-sama, itu sama sekali bukan masalah. Sampai sekarang kalian masih kontekan nggak sama teman-teman yang dari parlemen kemarin itu? Masih Kak. Masih. Kadang kami ada janjian ikut kegiatan bareng gitu atau nyari event-event lain lah buat kami ketemu lagi. Seru ya? Iya Kak. Wow. Nah itu tadi Tribuners mereka sudah melewati proses ya kurang lebih sebulan juga ya, tapi bisa dibilang apresiasi, berarti cepet banget ya prosesnya, nggak ada pakai
apa namanya nunggu lama, biasanya kan 6 bulan gitu ya, 4 bener. bulan dari belasan ribu, 10.000 sampai 12.000 orang tadi tahun mereka yang berbeda-beda ini bisa dikerjakan dalam waktu sebulan aja. Nah kalau kamu nih bisa menceritakan sebenarnya, mungkin Karen, apa sih yang paling berkesan selama mengikuti proses ini, mungkin dari prosesnya kamu sampai akhirnya ke parlemennya sendiri, maksudnya masuk nih jadi parlemen remaja, itu gimana? Kalau pengalaman saya sih bener-bener speechless sih ceritanya. Jadi mulai dari seleksi aja itu udah ada dramanya. Pertama di seleksi itu sebenarnya susah banget karena kita bersaing dengan banyak banget orang dan hanya dilihat itu sekedar esainya. Jadi kita harus benar-benar put all of our efforts di esainya agar juri itu bisa ngelirik. Nah di pengumpulan esai ini itu udah ada masalah. Kenapa? Tiba-tiba ngelonjak dari tahun sebelumnya 10.000 pendaftar jadi 12.000 pendaftar. Sehingga website dari DPR ini tuh tidak bisa menahan begitu banyaknya pendaftar. Akhirnya saya pribadi ada nunggu untuk submit aja itu sekitar 8 jam, 6 jam. Kamu nunggu aja tuh? Nunggu. Di sekolah pun saya scroll-scroll, aduh gimana ini refresh gak bisa. Karena dari tahunnya Felin ya nggak salah itu karena nggak bisa submit aja itu akhirnya gagal mendaftar. Iya, banyak banget Kak. Akhirnya karena di tahun saya karena panitia juga melihat banyak banget yang antusias untuk ikut, naik ngelonjak sekitar 2.000 pendaftar, akhirnya diperpanjang waktu pendaftarannya. Di situ pas saya kumpulin Kak, akhirnya bisa kumpulin itu saya nangis Kak, karena bayangin udah perjuangan begitu banyak hari untuk edit video, untuk bikin esai 1 bulanan, lalu tiba-tiba nggak bisa submit, itu rasanya sedih banget. Lalu akhirnya kebetulan pas saya diumumkan untuk keterima, itu saya posisi lagi nggak di Batam, saya lagi di Tiongkok untuk ada acara balet. Jadi di sana saya ada performance, ada pertukaran budaya di Tiongkok. Lalu malam-malam subuh-subuh akhirnya saya ketemu pengumuman ya, akhirnya saya lolos dan itu senang banget Kak. Itu tapi untungnya pas kamu diterima lolosnya itu kamu nggak lagi di Tiongkok ya, jadi sudah di Indonesia, sudah di Batam, baru kamu bisa Belum flight. Kak, belum. Jadi pas pengumuman saya lolos itu saya posisi udah di Tiongkok sekitar 2 atau 3 hari. Lalu gimana kamu? Lalu di sana karena itu kan hanya pengumuman Kak, jadi kalaupun sudah mengumumkan lolos itu kan tidak apa-apa, bukan langsung pergi. Iya, maksudku tadi itu untungnya kamu nggak lama gitu loh, Oh, sebulan iya, di Tiongkok, benar. jadinya nggak nunggu untuk flight. Untung nggak ketabrak Iya, sih, betul nggak ketabrak. karena ya kita nggak tahu ya kadang rezeki Iya. orang gimana gitu kan, tapi untungnya semuanya Iya. smooth ya. Iya. Nah kalau Felin gimana? Kalau saya sendiri sih struggle-nya tuh pas bikin esai Kak, karena jujur aja pas ikut Parja ini itu pertama kali saya bikin esai. Jadi saya waktu itu persiapan tuh sekitar kurang dari seminggu. Jadi saya benar-benar belajar esai dari situ, belajar buat editing dan lain sebagainya. Lalu kemudian pas daftar juga sempet struggle sih sebenarnya Kak, karena tahun saya juga melonjak tinggi Kak. Dari awalnya itu tahun lalu itu kalau tidak salah sekitar 2.000 3.000 pendaftar, terus jadi 10.000 Kak di tahun saya. Akhirnya saya itulah coba buat daftar lebih awal. Jadi H-1 itu saya sudah submit terus kekumpul. Jadi itu aja sih Kak. Tapi gini, ini kan kalian remaja ya yang mengikuti kegiatan, bisa dibilang kegiatan dari pemerintah gitu. Ini yang dukung kalian tuh siapa sih? Apalagi ini kan ada sekolah dan keluarga ya. Dalam mengerjakan esai nih misalnya, apakah kamu tuh ada peran, misalnya guru nih mau ngebantuin kamu untuk menyusun kata-kata yang tepat gitu? Karena ya satu kata aja bisa beda gitu ya penafsirannya, ataupun jadi tidak menarik lagi nih topik yang kamu bicarakan di esai tuh gimana tuh, coba Karen? Kalau saya pribadi itu untuk esai saya bikin sendiri dari awal sampai akhir dulu. Lalu setelah itu baru sekitar H-1 tutup pendaftaran, itu baru saya tunjukin ke guru bahasa Indonesia saya untuk cek kira-kira ada error di mana. Jadi kenapa seperti itu? Karena di sekolah saya itu saya pertama kali dari dulu. Sebenarnya kegiatan parlemen remaja itu sudah ada dari 2008. Tapi dari sekolah saya itu pertama kali saya pendaftar pertama gitu yang ikut dari sekolah saya. Jadi guru-guru itu pun kurang tahu kira-kira esainya harus seperti apa gitu. Jadi akhirnya kamu kerjain sendiri? Iya, akhirnya kerjain sendiri. Palingan saya nanti akhir-akhir saya bawa ke guru bahasa Indonesia, kira-kira ada error, grammar errornya tuh di mana, itu baru saya ubah. Karena juga sebenarnya H-1 tutup pendaftaran itu nggak bisa banyak berubah juga sih. Gitu. Tapi maksudnya dari guru lain, misalnya guru IPS kah atau apa sih,
sekarang namanya masih IPS kan ya, atau PPKN kan umumnya yang berhubungan dengan politik dan hukum yang dipelajari Itu sekolah, gurunya ada ikut campur nggak dalam tidak itu? ada. Nggak ada, pure Nggak ada. Karen doang sendiri. Iya. Kalau Pelin? Ya, saya juga sama kayak Karen, Kak. Sebenarnya dari awal tuh saya pengen konsultasi kedua guru, guru bahasa Indonesia sama guru PKN. Namun ternyata pas saya mau minta ke guru PKN saya, ternyata guru PKN saya itu lagi nggak di Batam. Jadi Oke. akhirnya saya konsulnya ke guru bahasa Indonesia saya aja. Terus ada juga support dari salah satu guru saya itu buat ngebantu ngerekam video kampanye saya. Karena pas itu kan saya baru-baru pindah ke Batam. Terus saya juga bingung mau minta siapa bantu buat saya ngerekamin. Akhirnya saya minta guru saya buat bantu rekamin dan akhirnya jadi videonya. Itu videonya video cuman ya video aja biasa atau harus kan edit edit lagi yang menarik Harus seperti apa? diedit sih, Kayak tapi kampanye beneran gitu. Iya, Iya. jadi Oke. sebenarnya sih edit atau tidak itu pilihan masing-masing ya, Oh, tapi oke. pastinya kan ada penilaian, jadi Iya, nggak iya. mungkin kita biarkan gitu, nggak edit. Jadi pasti juga kita harus post di sosial media, jadi kita harus edit sebagus mungkin ya, pasti harus biar menarik perhatian juri, perhatian Betul. teman-teman yang lain juga. Ceritanya kayak kalian tuh kampanye gitu lah ya. Iya. Ya lah kan kayak menceritakan tentang diri kalian, terus apa yang mau kalian kerjakan tadi seperti itu kan kalau Iya, menjadi iya, DPR RI. Nah, keren banget. Nah, kalau aku nanya nih, karena kan kalian ikut parlemen remaja, tandanya kalian ada ketertarikan. Tapi kan kalau ngomong parlemen itu bukan dunia fashion, itu bukan dunia bisnis gitu kan. Tapi gimana? Emang kalian emang bercita-cita untuk menjadi seorang yang terjun ke dunia politik kah, atau tertarik hukum saja kah, atau ya iseng-iseng berhadiah gitu? Gimana nih, Pelin? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sebelum saya ikut parlemen remaja ini, saya belum kepikiran mau ngambil jurusan yang berkaitan sama hukum. Tapi setelah saya ikut, mulailah muncul ketertarikan saya kepada dunia hukum. Jadi saya rencananya habis SMA ini saya pengen ngambil ke jurusan hukum. Habis SMA kuliahnya. Tapi gini ya, karena anak remaja zaman sekarang itu mungkin aku nggak tahu. Tapi kalau zaman aku dulu kayaknya agak kurang ketertarikan dalam dunia politik gitu, ya kan? Jadi gimana nih kalian menanggapinya? Kalau Karen gimana? Memang suka hukum atau gimana nih politik? Kalau saya sendiri, jujur saja, saya tidak pernah ikut update tentang politik. Oh, sekarang Indonesia ada masalah Iya, ini, masalah betul. ini. Biasa kan orang bisa, mencari tahu. Tapi Iya. saya pribadi, saya nggak pernah mencari Dulu tahu. nggak pernah nyari. Dulu nggak pernah mencari tahu. Tapi alasan saya ikut parlemen remaja, ya saya ingin, justru karena saya tidak tahu, saya pengen coba belajar, pengen coba lihat dan interested aja gitu. Gimana DPR bisa menyuarakan suara rakyat, bagaimana mereka ambil kebijakannya. Menurut saya itu experience-nya akan beda, hanya sekedar kita dari belajar dari buku misalkan, dari pelajar PPKN itu berbeda. Jadi walaupun saya pribadi sebelumnya tidak pernah terlalu interested, tapi akhirnya setelah ikut parlemen remaja ini, saya jadi mulai ikut update gitu, kayak Indonesia ada apa-apa, oh kebijakannya seperti ini, mulai interested. Jadi sebenarnya mungkin kalian awalnya cuma nyari pengalaman dan wawasan mungkin gitu ya, Iya. karena kan experience kan akan berbeda nih kalau kan ikut program pemerintah, apalagi sampai Iya. flightnya tuh keluar kota gitu. Iya. Nah, waktu kemarin tuh didampingi siapa tuh? Ada pendampingan kah atau sendiri aja? Kalau kami tidak ada pendampingnya, Kak. Jadi kami pure berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Jadi karena aku dan temanku itu pas tahun lalu itu berbeda daerah ya. Jadi temanku itu nyamperin aku buat berangkat bareng. Jadi kami benar-benar pure berangkat bareng dari Batam ke Jakarta sendiri. Berdua ya, berarti. Iya, berdua. Nah, selama kalian di sana tuh udah sampai kan sudah diterima nih menjadi parlemen remaja, itu kan kemana aja tuh? Apakah ada kunjungan-kunjungan tertentu kan? Ada. Kalau di tahunku sendiri itu kami kunjungan kerja itu ada ke 3 lokasi berbeda. Tergantung nanti ada pembagiannya, itu dilakukan secara acak oleh panitia. Ada 3 lokasi. Yang pertama itu ada Polres Bogor, terus ada Pengadilan Negeri Bogor, sama Kejari Bogor atau Kejaksaan Negeri Bogor. Itu kalau Karen gimana? Kalau di tahun saya itu berbeda karena memang tema dari tahun 2023 sampai 2024 itu juga berbeda. Karena di tahun saya itu tentang pendidikan, jadi kita ada kunjungan kerja pertama ke IPB University, lalu kita ada ke SMA Bogor Raya, lalu terakhir kita ada ke SMKN 3 Bogor. Karena temanya pendidikan. Karena Jadi temanya semua pendidikan. terjun ke pendidikan. Iya. Nah, kemarin kalau kamu melihat tema-tema dari tahun-tahun kan masing-masing nih. Kalau misalnya dulu Karen, tahun 2024 pasti baru-baru ini dong. Bulan Iya. berapa ya? Untuk pendaftarannya itu tidak salah di bulan Agustus. Lalu ya. kamu ikutnya Agustus, lalu untuk acara parlemen remajanya itu September. baru-baru ini berarti. Baru-baru ini. Tanggal berapa kamu ikut? Saya berangkatnya tanggal 9, baliknya tanggal 14. Berarti sekitaran hampir seminggu juga Hampir ya seminggu. kamu juga sana. Hampir hari. seminggu.
6 hari. Iya, 6 Wow, hari. seru ya. Seru, Kak. Terus kalau sekolah gimana nih? Ngeliat kalian nih kan tahu ya, maksudnya itu belasan ribu orang gitu yang ikut mendaftarkan gitu. Dari sekolah gimana nih pandangan tentang kalian berdua? Kalau dari sekolahku sendiri, sekolahku bantu palingan nyebarin lah kayak berita kalau misalnya aku lolos Parlemen Remaja dari Semakis ada gitu. Ya gitu sih, lalu pas mau berangkat ditanya butuh apa gitu. Jadi sekolah bantu sih beberapa gitu. Ada support juga dari Ya, sekolah. karena juga saya tanya-tanya tentang daftar inventaris masalah itu ke guru PKN saya. Jadi saya tanya mengenai masalah, misalnya masalah tentang pidana mati atau masalah lainnya yang akan dibahas di Parja ini. Seperti apa? Karena kamu tetap nanya Iya, juga ya. saya nanya ke guru PKN saja. Kalau kamu gimana? Kalau dari saya, karena dari sekolah sebelumnya belum pernah ada yang ikut kegiatan seperti ini, jadi mereka pas awal-awal sih lebih kebingung ya. Bingung, Oh, ini betul. kegiatan apa ya gitu. Lalu ya mungkin dari sana juga akhirnya saya jelaskan ke sekolah, lalu saya ada jelaskan juga ini adalah kegiatan langsung dari pemerintah. Akhirnya memang ada dikasih apresiasi gitu. Wow, berarti sebenarnya kamu lebih apa ya? One step lebih tahu nih Iya. dibandingkan teman-teman dan guru di sekolah. Iya. Berarti itu pun mungkin mereka baru tahu. Mungkin Iya. kedepannya bahkan 2025 mungkin ada dari sekolah-sekolah kalian yang akan mendaftarkan karena ya udah Iya. tahu adanya kegiatan ini gitu kan. Nah, oke Tribuners, seru banget pembicaraan kita kali ini. Tapi sebelum kita akan berlanjut ke pembicaraan selanjutnya, sepertinya ada yang mau lewat dulu. So jangan kemana-mana, stay tune on Tribun Podcast. di Garda itu juga ditata, sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga fokusnya ditata. Kita tinggal baca masuk. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil. Karena bapak tanya saya jawablah bukan saya. Iya ya. Nah, jadi Saya udah milenial. Paslonnya, ayo, paslonnya. Well, Tribuners, welcome back to Tribun Podcast. Nah, kita akan tetap membahas tentang Parlemen Remaja bersama Veldin and Karen dari kelas ya, dari ruang kelas menuju parlemen atau gedung parlemen. Nah, oke, Veldin, sebenarnya kamu sudah mengikuti program pemerintah ini, which is Parlemen Remaja. Apakah ada nih yang mengubah perspektif kamu mungkin tentang politik dan pemerintahan di Indonesia, ataupun mungkin tentang pandangan orang nih terhadap DPR RI nih? Katanya kan ada yang mewah, katanya juga asal pilih aja tapi nggak kerja. Ini menurut kamu gimana nih selama pandangan kamu dia menjadi DPR RI simulasi tapi? Kalau dari saya sendiri sih pas itu yang paling berkesan itu adalah salah satu Kak. Jadi pas itu sempat viral mengenai DPR yang matiin mic karena gak mau dengar suara rakyat gitu. Padahal tuh nyatanya di aturan sidang itu ada aturannya Kak. Jadi kami itu di DPR sidang itu ada batasan waktu buat berbicara biar nggak kelamaan gitu Kak. Jadi kalau misalnya untuk pendapat pribadi itu maksimal 5 menit. Jadi setelah 5 menit itu bakal di stop, langsung stop. Itu dari sistem mic-nya langsung itu langsung di stop, bukan dari pimpinan yang tutupin suaranya. Terus kalau misalnya yang mewakilin pendapat fraksi itu sekitar 7 menit. Jadi itu sih salah satu yang paling berkesan tentang pandangan orang mengenai DPR. Oke, jadi sebenarnya bukan tidak mau mendengar suara rakyat, tapi mungkin lebih mengatur waktunya ya jalannya Iya. tersebut, jadinya nggak terlalu lama nih Tribuners. Jadi itu yang kamu tangkap yang berkesan ya. Jadi bukan karena tidak mendengar, tapi ada
sistemnya yang harus seperti itu gitu. Nah kalau Karen gimana? Kalau dari saya yang paling berkesan itu memang ada ditegaskan juga sama kakak panitia di sana. Jadi mungkin kita semua udah sering mendengar kata DPR tukang tidur aja. Iya. Padahal harus mewakili suara rakyat, tapi nyatanya di sidang, di Tidur. rapat itu tidur. Memang saya tidak akan sepenuhnya menyalahkan orang yang mengatakan seperti itu, karena faktanya memang banyak gitu bukti-buktinya ya. Tapi mungkin di sini yang saya pelajari itu, pertama, rapat dan juga sidang itu benar-benar lama banget. Bahkan mereka bisa rapat sampai jam 2 pagi, sampai mungkin 6 jam, 8 jam, 10 jam hanya untuk rapat mengambil keputusan. Jadi di sana kita juga ada dibilang bahwa sebenarnya sampai ketiduran itu sesuatu yang manusiawi lah. Karena kita tetap manusia, untuk 8 jam, 10 jam stay rapat sampai jam subuh-subuh itu sebenarnya suatu hal yang manusiawi gitu. Jadi mungkin saya juga tidak membenarkan perilaku seperti itu, tapi kita tetap harus memikirkan di sisi lain bahwa mereka rapat itu bisa sampai selama itu. Itu mungkin yang orang-orang tidak semuanya tahu lah gitu. Oke, kalau menurut kamu nih sebagai parlemen remaja ya DPR RI waktu itu, apa sih yang kamu rasakan di sana? Di kursi itu apa sih yang kamu rasakan kalian ketika kalian harus berdebat atau apa ya? Dari pandangan yang berbeda nih untuk disatukan tuh apa sih yang mungkin Velin rasakan di sana? Yang saya rasakan itu sangat seru Kak, karena yang paling berkesan itu ada di saat rapat kerja. Jadi pas di rapat kerja itu kami semuanya itu bebas untuk berpendapat. Itu nggak cuma ketua fraksi yang bisa ngomong kayak di rapat paripurna. Jadi kami itu bebas bisa ngomong, tinggal angkat tangan, terus nyalain mic ngomong. Terus ada di satu momen itu saat pembahasan DIM mengenai demo sama pidana mati. Terus itu kami sangat semuanya dari 134 orang itu semuanya pengen ngomong Kak. Jadi saking ramenya itu kami semua angkat tangan, terus pimpinan bingung pilih siapa. Akhirnya kami ribut. Lalu akhirnya diadakan lobby yang sebagai solusi lah buat kami yang pendapatnya masih belum tersatukan. Yang tujuannya itu buat nyatuin pendapat kami dulu di lobby itu. Gitu Kak. Jadi memang ada juga perdebatan yang terjadi Iya ya. Kak. Untungnya tidak jadi keributan antar remaja ya. Cuma mulut aja. Oke, kalau Karen gimana nih? Sebenarnya kurang lebih sama juga serunya itu kita duduk di kursi DPR, kita benar-benar merasakan bagaimana kita bisa menyuarakan suara rakyat, kita bisa mewakili kira-kira apa sih yang mereka mau sampaikan. Lalu pastinya perdebatannya itu seru sekali. Setiap partai itu diberikan jika di parlemen remaja kita sebutnya fraksi. Jadi partai itu kita gantikan jadi fraksi. Setiap fraksi itu punya kesempatan untuk memberikan pendapat kira-kira mereka setuju dengan ini atau setuju dengan itu. Dan setiap fraksi jika ada yang punya pendapat yang berbeda, di mana itu hal yang normal banget, jadi akan terjadi perdebatan, lalu yang ini bilang gini, dan perdebatannya itu seru banget sampai kita mendapatkan keputusan akhir itu seru banget. Iya. Apalagi di fraksiku sendiri tuh aku dapat fraksi paling besar Kak, sekitar 27 orang di satu fraksi. Jadi kami itu semua punya pandangan yang berbeda mengenai suatu DIM. Jadi buat kami nyetujuin satu DIM mau setuju atau tidak setujunya itu susah banget Kak. Itu kami sampai Zoom berkali-kali itu wah seru tapi challenging banget sih Kak untuk nyatuin pendapat itu. Jadi ya itu sih Kak. Ya keributan itu biasanya nggak cuma terjadi pas di rapat, namun juga di dalam fraksi sendiri, intrafraksi sendiri itu tidak jarang terjadi itu. Kalau kalian masih ingat apa nama fraksi kalian? Ada yang masih ingat nggak? Saya fraksi Larantuka. Jadi Larantuka keempat paling besar. Larantuka keempat paling besar. Kalau saya fraksi Kutai itu Terbesar. paling besar. Paling besar juga. Iya. 27 orang tadi. Iya. Kamu? Saya cuman 14-15 orang. 14 orang itu paling besar tapi pada saat Enggak, itu. saya punya 4 paling besar, yang punya Velin terbesar. Wow, oke. 4 terbesar, kamu punya yang terbesar. Iya, benar. Oke, itu dari kamu 14 orang, kamu 20 20-an orang. Nah, itu pasti selain debat tadi ya antar fraksi, di internal kalian juga pasti ada perbedaan pendapat yang mesti satuin terus dicetuskan lagi tuh di dalam rapat itu. Dari sana kita juga belajar banyak sih Kak, kayak salah satunya gimana susahnya sih kita menyatukan satu pendapat, dan rata-rata banyak yang komplain kayak DPR kenapa sih nggak mewakili bilang ini, padahal di dalam sebuah rapat itu kita tidak sebebas itu
misalkan di dalam satu rapat ada 580 anggota, tidak mungkin semua orang masing-masing menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi semua pendapat tuh harus diproses terlebih dahulu. Setiap fraksi harus disatukan seperti itu. Jadi dari sana kita juga belajar bahwa tidak semuanya bisa kita sampaikan begitu saja. Jadi harus diproses terlebih dahulu, dan pimpinan itu hanya berapa orang gitu. Jadi dalam sebuah rapat gak mungkin kita langsung sahkan berapa ratus ini undang-undang. Kita belajar itu juga. Jadi kalian so far sudah belajar lah ya, Iya. kurang lebih tentang Iya. undang-undang, bagaimana menyatukan pendapat, Iya. terus tidak asal ngomong gitu ya, tidak asbun ya. Terkadang ada yang kita inginkan tapi tidak sesuai dengan Iya. fraksi, itu juga Iya. agak challenging Iya. gitu ya. Nah oke, sejauh ini apa sih yang mengubah perspektif kamu nih tentang pemerintahan Indonesia, ataupun mungkin apapun lah, apa yang mengubah kamu nih dari kamu ikut parlemen remaja? Mungkin tadi kan kayak aku nggak mau jadi DPR RI lah, kayaknya terlalu susah. Atau misalnya ternyata pemerintahan kita ini bobroknya bagian ini nih gitu. Atau apakah yang kamu banggakan nih dari pemerintahan kita saat ini, yang kamu rasakan sebagai remaja gitu? Kalau saya pribadi sih, yang mengubah perspektif itu pastinya mungkin tadi saya juga udah ceritakan ya, lebih ke tentang selama ini kita cuma mendengar tentang bagaimana kinerja DP itu melalui sosial media. Kita tidak pernah benar-benar masuk ke lapangan mereka, bagaimana mereka dapat proses-proses yang mereka lewati itu kita tidak akan pernah merasakan. Lalu dalam mengikuti kegiatannya ini ya saya baru sadar gitu, oh ternyata gini ya menjadi DPR, oh ternyata masalah-masalah yang mereka hadapi itu seperti ini dan tidak gampang, dan itu tidak semua orang tahu dan bisa rasakan. Jadi mungkin lebih ke apa yang ada di sosial media itu berbeda dengan lapangan yang mereka kerja gitu tuh beda. Oke, kalian? Kalau saya kurang lebih sama kayak Karen sih Kak, karena biasanya kan remaja ini kan atau masyarakat itu biasa menerima informasi itu dari sosial media. Namun kadang informasi di sosial media itu tidak sepenuhnya benar walaupun ada benarnya. Namun kadang dari masyarakat ini sendiri mereka itu ngejudge langsung, padahal mereka tidak tahu realitanya bagaimana. Jadi Dengan bulat-bulat gitu ya. iya, malahan kadang banyak banget isu-isu hoax yang benar-benar hoax gitu loh. Jadi pesanku buat remaja-remaja di Indonesia saat ini, coba buat saring-saring dulu informasi yang kalian dapatkan di sosial media Benar. sebelum kalian cerna gitu. Oke. Nah, mungkin ini last question. Nah, sebelum tips and trick dari kalian gimana caranya supaya lolos, gimana caranya kalian seandainya sudah lolos, di sananya gimana nih? Nah, aku mau nanya nih. Menurut kamu gimana sih representasi remaja dalam pengambilan keputusan di Indonesia? Apakah kalian merasa remaja itu juga didengar oleh pemerintah? Kalian? Kalau saya sendiri sih menurut saya iya, tapi kembali lagi seperti Karen bilang tadi, keputusan suara kita itu pasti didengar, namun pastinya disaring terlebih dulu. Masih ada proses-proses yang lebih kompleks gitu loh. Jadi tidak asal-asal keputusan atau pandangan dari remaja itu bakal dengar gitu. Jadi harus melalui berbagai proses terlebih dahulu. Oke. Karen? Sebenarnya sama juga sih. Intinya menurut saya mungkin memang tidak sepenuhnya ya remaja itu didengarkan. Tapi saya sadar bahwa sebenarnya pemerintah memang sudah sangat mencoba untuk mendengarkan suara, lalu mengumpulkan aspirasinya, lalu menyampaikan. Di kegiatan parlemen remaja saya kemarin itu karena temanya pendidikan, itu pasti ada kaitannya ketat banget nih sama kita sebagai anak SMA, kita sebagai anak sekolah. Jadi melalui kegiatan ini sebenarnya salah satunya itu mendengarkan suara dari remaja. Kenapa? Karena kita yang mengambil kan, oh kita setuju dengan pasal yang ini, kita setuju dengan pasal yang ini. Lalu kita juga yang menjelaskan, kita juga memberikan contoh nyata dalam kita sebagai anak sekolah itu seperti apa, masalah kita seperti apa. Jadi lewat sana itu juga didengarkan seperti itu. Tapi kembali lagi harus diproses dan tidak semuanya suara anak Indonesia yang berapa juta itu bisa didengarkan, tidak bisa seperti itu. Menurut saya tetap pasti harus disaring lagi gitu. Jadi kita bisa bilang masyarakat Indonesia ataupun remajanya itu ribuan, ya kan? Tapi yang di DPR RI itu cuman sekitar berapa orang ya kira-kira? 580 orang. Untuk mewakili semuanya kayaknya itu tidak akan pernah cukup sebenarnya. Iya, Kalau kita tidak akan minta pernah terus cukup. nggak akan pernah cukup. Tapi selalu diusahakan setiap tahunnya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Nah oke, buat kalian berdua nih untuk closing ini, apa sih tips and trick-nya supaya lulus? Apakah ada
cheatnya? Maksudnya bukan cheat ya, kayak kunci. Iya. Kalau dari saya sendiri tuh just be yourself. Jadi kalau misalnya bikin esai atau bikin video gitu, coba buat ambil kasus yang kamu kuasain, memang kamu tertarik, kamu kuasain, jadi kamu itu lebih gampang buat nulis esainya maupun bikin videonya juga. Terus juga dari konsep videonya segala macam itu be yourself saja, karena kalau misalnya kita itu berusaha buat nyesuaiin buat dengan standar-standar yang lain itu yang bukan kita banget, itu bakal susah di kita sendiri dan akhirnya hasilnya juga nggak bakal maksimal. Lalu itu sih Kak, terus jangan minder sama kalau misalnya kalian tuh mikir kalau misalnya kalian nggak punya prestasi atau CV kalian masih kurang, karena masih banyak bobot-bobot lain yang penilaiannya itu tinggi, kayak esai dan video yang penilaiannya itu lebih dominan. Terus ya buat yang masih ragu, coba buat daftar saja karena you only live once. Jadi coba daftar kegiatan yang sekiranya bisa bantu kamu. Jangan ragu karena merasa kamu masih belum punya kemampuan untuk ikut kegiatan tersebut. Namun jadikan kesempatan ini buat kamu mengembangkan diri kamu lebih lanjut. Jadi itu saja Kak. Oke, ya Karen gimana? Kalau tips and tricks dari saya, itu yang pertama, dari awal deh motivasi untuk ikut. Itu jangan takut gagal. Sebenarnya karena sekarang menurut saya itu kegiatan Parlemen Remaja, saya yakin makin tahun ke tahun itu akan makin bergengsi, makin banyak pendaftar. Jadi kadang itu melihat angka 12.000 pendaftar, 13.000, ataupun nanti mungkin tahun depan bisa sampai 15.000, itu udah langsung takut duluan. Menurut saya tuh jangan. Karena kamu tidak akan pernah tahu apakah itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, itu adalah kegiatan yang memang Tuhan akan berikan kamu untuk ikuti, untuk pelajari, seperti itu. Jadi dari motivasi awal jangan takut gagal, menurut saya coba saja selagi ada kesempatan. Terlebih lagi kegiatan ini tuh mungkin akan kalian rasakan seumur hidup sekali saja. Lalu kedua, menurut saya tuh saat pembuatan esai sama juga seperti Velin, cari kasus yang memang kalian kayak kesel banget, pengen banget speak up. Saya pribadi kemarin saya ambil tentang kasus, karena pendidikan ya, saya lebih ke kualitas guru. Bagaimana banyak sekali kasus pelecehan seksual di sekolah itu dilakukan oleh guru. Dimana guru yang harusnya jadi yang ngajar, tapi malah mereka yang membuat kesalahan. Jadi dari sana, karena saya pribadi juga sangat kesel ya, sangat tidak setuju. Jadi dari sana saya lebih mudah untuk mencari informasi tentang ini, faktanya ini, lalu solusi apa yang saya bawakan itu akan lebih mudah dalam pembuatan esai. Lalu untuk pembuatan video sama juga sih, sebenarnya video itu berdasarkan esai, yang penting coba minta saran dari orang lain, kira-kira ini udah bagus belum? Jadi mungkin dari pandangan kita dan pandangan orang lain itu berbeda, jadi mungkin bisa minta saran dari orang lain juga. Lalu yang terakhir, itu di dalam sertifikat juga ya, sertifikat itu memang di tahun saya itu 25% untuk pendanaan sertifikat, itu sebenarnya bisa kalian kumpulkan sertifikat dari sekarang, mungkin untuk persiapan untuk tahun 2025. Jadi intinya jangan karena sertifikat itu, kata Velin tadi, jangan karena sertifikat kalian sedikit, kalah sama orang lain, udah langsung gak mau daftar duluan. Karena bisa kalian kumpulkan dari sekarang, mulai dari sekarang. Lalu juga yang terpenting itu semangat kalian, apakah ada terlihat di esai kalian, apa yang bisa kalian speak up, solusi kalian apa. Itu sekedar tips and tricks dari saya. Oke, kalau bisa dibilang nih, kan ada 3 tahun masa SMA. Apakah tahun pertama gagal bisa daftar lagi tahun kedua atau ketiganya? Bisa. Iya, bisa banget Kan? Kak. Jadi sebenarnya ya udah, kalau kalian masih ada kesempatan nih ya, dari kelas 1 SMA tuh langsung segera mendaftar supaya ya kalau nggak lulus ya kita usahain lagi tahun depan. Iya benar banget gitu. Kak. Bahkan banyak banget dari tahunku itu kebanyakan kelas 12 yang udah daftar 3 kali dan baru lolos di tahun ketiganya gitu Kak. Jadi memang ya namanya juga banyak ya. Jadi ini juga termasuk dengan rezeki juga sebenarnya kalian gitu bisa masuk ya. Menurut aku ya berdoa aja gitu kan. Emang kita sudah berusaha, kalau emang tidak dibarengi berdoa juga sama aja gitu kan. Jadi lebih tepatnya ya orayat labora gitu ya. Jadi dan tidak berkecil hati untuk yang mungkin masih belum mendapatkan sertifikatnya. Mungkin ada anak SMP yang mendengar, mungkin bisa dikumpulkan juga kan dari SMP sekarang prestasinya apa aja supaya CV kalian lebih baik. Tapi di balik CV itu juga semuanya itu rezeki sama kemampuan di esai kalian. Mudah-mudahan itu ada yang membantu gitu ya. Jadi
salah satu dari poin tersebut itu dikuatkan aja, menurut aku sih gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Oke, for closing statement ada yang mau disampaikan lagi nggak? Mungkin untuk Velin duluan. Ya kembali lagi sih Kak, seperti tadi, jangan kalau misalnya mau mendaftar kegiatan ini langsung saja kalian persiapan dari sekarang, jangan tunggu-tunggu, jangan nunda terus sampai udah mau pendaftaran, karena semakin cepat kalian mengambil titik start atau semakin cepat kalian mulai, semakin jauh pula persiapan kalian dari teman-teman yang lain, sehingga kesempatan kalian buat ikut kegiatan ini pun makin besar. Terus jangan minder sama prestasi kalian sih, karena itu masih bisa dicari dari sekarang, karena pendaftaran Parja itu masih setahun lagi ya. Iya. Lalu itu aja sih, jangan takut untuk coba hal baru, manfaatin kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Oke, gimana ini Karen? Kalau dari saya, sama juga intinya jangan takut gagal, karena sebenarnya menurut saya gagal tuh hal yang normal banget, dan justru dari gagal itu kita belajar. Jadi yang paling penting kalian harus bisa bangkit dari kegagalan, lalu dalam semua perjuangan yang kalian lewati untuk mengikuti maupun kegiatan parlemen remaja ya, atau mungkin kegiatan lain yang teman-teman akan ikuti, itu harus disertai dengan doa, karena tanpa doa itu hanya Tuhan lah yang tahu, Tuhan lah yang bisa bantu, dan pada akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Oke, luar biasa banget. Tepuk tangan lah buat kalian berdua. Yeay! Ini perwakilan dari Kepulauan Riau di Parlemen Remaja. Mudah-mudahan nanti anak Kepulauan Riau ada lagi yang terpilih. Itu kemungkinan nggak bisa kan berdua nih. Apakah nanti ada bisa 3 atau 4 atau sebenarnya dibatasin gitu? Dibatasin Iya, sih. tapi bisa jadi ya, itu sebagai hadiah dari panitia karena menjadi pendaftar terbanyak seperti kasus di Dapil Jakarta. Iya, karena DKI Jakarta biasanya banyak ya. Banyak, iya. Oke, Tribuners, jadi itu dia tadi pengalaman ya, kesan dari 2 siswi ya, dari Yosudarso dan dari Mondial sampai ke gedung parlemen. Mereka mengikuti rapat ala-ala ataupun simulasi, tapi rasanya sudah menjadi seperti DPR RI. Ya mudah-mudahan apapun yang menjadi cita-cita kalian berdua semua tercapai. Kalau emang nanti tentang politik ataupun hukum di Indonesia, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Semoga aja parlemen remaja jadi apa ya, kayak loncatan nih, batu loncatan untuk kalian jadi apa yang kalian mau lah pokoknya. So, sukses terus buat Karen dan Velin. Sampai jumpa lagi, semoga nanti di lain waktu ya. So, Tribuners, itu dia podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Tripod bersama Kunadia dan juga host yang lain pastinya. Setiap hari nih harus selalu ada podcast nih kalau Tribun Batam. Oke, so kita bilang thank you. Thank you Tribuners yang sudah menonton. Thank you, guys. Semoga aja bermanfaat, ya kan? Okay. So, Bye. bye.